Wah, apa itu teman-teman? Pernahkah kalian melihat pagar rumah kalian seperti ini? Apakah kalian tahu penyebabnya? Apa kalian tahu faktor-faktor yang dapat membuat pagar rumah kalian seperti ini? Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan memberikan kalian informasi yang cukup fantastik, yaitu tentang korosi. Ada yang tahu apa itu korosi? Korosi adalah proses kerusakan bahan akibat reaksi kimia, seperti elektrokimia dan lain-lain. Apakah korosi dan karat itu sama? Bagaimana nih pendapat kalian? Kalau menurut aku agak sama ya. Tapi sebenarnya korosi dan karat itu ialah dua hal yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Mari simak. Korosi dan karat mempunyai banyak sekali perbedaan. Salah satunya, korosi tidak hanya terjadi pada logam. Namun, kayu pun juga bisa terjadi korosi. Sedangkan karat hanya bisa terjadi pada besi dan campurannya. Lalu apalagi perbedaannya? Korosi tidak bisa diperbaiki. Jika sesuatu yang mengalami korosi, maka kita sudah tidak bisa memperbaikinya. Namun, lain halnya dengan berkarat. Jika pagar kalian berkarat seperti ini, maka kalian masih bisa menyelamatkannya dengan cara mengamplasnya. Nah, sekarang kalian tahu bukan bahwa korosi dan karat ialah dua proses yang berbeda. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan proses korosi terjadi? Apakah ada faktor-faktor pendukung? Ya, faktor-faktor pendukung tidak lain ialah kelembapan, pH air yang kurang dari 7, elektrolit, suhu, dan galvanic coupling. Nah, setelah kita tahu penyebab-penyebab korosi, bagaimana sih cara mengendalikan korosi? Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang sudah terkena korosi tidak bisa kita obati kembali. Namun lain halnya dengan berkarat. Jika kalian menemui pagar besi kalian berkarat seperti ini, maka kalian masih bisa mengobatinya dengan cara diamplas. Sebelum pemasangan pagar, biasanya bapak atau ibu kalian pasti mengecat pagar tersebut. Kenapa sih harus dicat? Nah, sebenarnya pengecatan tersebut ialah salah satu cara pengendalian atau pencegahan karat. Ya betul, ialah salah satu pelapisan atau coating. Pelapisan ini biasanya menggunakan cat atau penyepuhan. Selain pelapisan, cara mengendalikan karat ialah menggunakan proses katodik serta penambahan inhibitor atau istilah untuk sesuatu zat yang menghambat. Lalu, zat-zat apa saja sih yang dapat mendukung percepatan karat atau korosi ini? Nah, tadi kan sudah pengenalan nih. Apakah kalian lebih penasaran lagi bagaimana sih proses korosi dan karat itu terjadi? Yuk ikut kami dalam praktikum korosi. Pada praktikum kali ini, kami akan memberitahu kepada kalian sebenarnya zat-zat apa saja sih yang dapat mempercepat proses karat dan korosi. Serta zat-zat apa saja yang bisa melindungi logam-logam kalian. Kenalin dulu nih teman-teman aku. Ada Muiz, Effendi, Evelyn, Ardea, dan Jolanda. Oke, sudah cukup perkenalannya. Mari kita siapkan alat dan bahan-bahannya. Siapkan alat-alat praktikum terlebih dahulu. Pertama, siapkan 4 tabung reaksi. Iya, rak tabung reaksi juga jangan lupa ya. Lalu, amplas. Setelah itu pemanas air. Dan 4 buah karet. Dan jangan lupa 4 plastik juga. Setelah alat-alat terkumpul, kita kumpulkan bahan-bahannya. Pertama, minyak secukupnya. Kedua, aquades.
lalu 1 buah kapas, setelah itu air, dan CaCl2 padatan. Eits, jangan lupa siapkan 4 buah paku. Wah, alat-alat dan bahan-bahannya sudah lengkap. Sudah, jangan banyak omong. Mari kita praktikum. Langkah pertama, amplas semua paku hingga bersih agar tidak ada karat sedikit pun. Jika sudah, masukkan 1 buah paku pada tabung reaksi pertama. Setelah itu, tuang minyak hingga paku terendam. Lalu tutup rapat tabung reaksi dengan plastik dan eratkan dengan karet. Langkah ketiga, masukkan CaCl2 padat ke dalam kapas. Lalu lipat. Taruh paku di atas kapas seperti ini. Setelah itu, masukkan kapas dan paku ke dalam tabung. Oh iya, jangan lupa tutup rapat dengan plastik dan karet. Langkah keempat, masukkan paku ke dalam tabung reaksi. Setelah itu beri Aquades hingga paku tenggelam. Jangan lupa tutup rapat juga. Langkah kelima, panaskan air hingga mendidih. Sembari menunggu, masukkan paku ke dalam tabung reaksi. Jika air sudah mendidih, tuang air ke dalam tabung reaksi tersebut. Jangan lupa hingga paku tenggelam, oke? Dan tutup rapat dengan karet dan plastik. Lalu beri keterangan juga agar kita tidak lupa. Tata tabung reaksi ke dalam rak tabung reaksi seperti ini. Lalu diamkan hingga 2 hari. Wah, tidak terasa sudah 2 hari. Yuk kita buka hasil praktikum kita dan lihat lalu menganalisisnya. Wah, ini dia hasilnya. Berkarat, ada yang berkarat, ada yang tidak. Mari kita analisis hasil praktikum kita. Wah, setelah kita lihat hasil pengamatan kita, ternyata pada tabung pertama paku tidak mengalami karat. Pada tabung kedua, paku mengalami karat sangat cepat. Pada tabung ketiga, paku hanya berkarat di ujung pakunya saja. Dan pada tabung keempat, paku berkarat sedikit. Ternyata banyak sekali ya variasi-variasinya. Setelah kita tahu hasil pengamatan tadi, mari kita analisis. Pada tabung pertama ialah paku dan minyak. Pada tabung ini, paku terjaga dari karat. Hal ini terjadi karena minyak bertindak sebagai pelapis. Ya, pelapis inilah yang menghalangi karat terjadi pada logam paku ini. Pada tabung kedua ialah paku dan Aquades. Pada tabung ini hasil pengamatan ialah paku berkarat dengan cepat. Kenapa? Karena Aquades mengikat oksigen di udara dan menyebabkan korosi pada paku. Sehingga pengikatan oksigen itulah yang menyebabkan korosi terjadi sangat cepat. Dan udara ialah salah satu penyebab korosi. Setelah itu, mari kita lihat tabung reaksi ketiga. Pada tabung reaksi ketiga, ada sedikit karat di ujung paku tersebut, seperti ini. Mengapa ya terjadi proses karat pada tabung ini? Padahal secara teori, CaCl2 merupakan zat yang bersifat higroskopis atau zat yang dapat menyerap air, sehingga udara dalam tabung reaksi tidak mengandung uap air dan menyebabkan paku tidak akan terjadi korosi. Wah, ternyata tabung reaksi tidak ada udara yang basah. Udara basah tentunya karena mengandung uap air, dan CaCl2 membutuhkan uap air agar bisa melindungi paku tersebut.
Dikarenakan pada tabung tersebut tidak ada uap air, maka paku tersebut mengalami korosi karena CaCl2 tidak bisa melangsungkan tugasnya karena tidak ada uap air pada tabung reaksi tersebut. Dan CaCl2 tidak bisa menjadi pelindung besi. Setelah itu mari kita lihat tabung reaksi terakhir. Pada tabung ini paku direndam oleh air panas. Pada tabung ini paku mengalami korosi tapi tidak dengan waktu yang sangat cepat. Hanya sedikit karat saja yang terlihat. Mengapa ya? Ternyata paku tersebut tidak bisa mengalami korosi dengan waktu cepat karena kadar oksigen terlarut pada air yang mendidih semakin berkurang akibat adanya pemanasan. Karena itulah proses karat terjadi sangat lambat dibandingkan dengan proses karat pada Aquades. Karena Aquades ialah air murni di mana tidak ada pemanasan. Dan di Aquades kadar oksigennya masih banyak dan terjaga karena tidak terjadi pemanasan. Lain halnya dengan air panas di mana terjadi pemanasan dan membuat kadar oksigen yang terlarut berkurang. Karena itulah paku terjadi proses karat namun tidak secepat Aquades. Dari sini kita bisa simpulkan zat-zat yang dapat mempercepat proses karat dan korosi ialah Aquades. Dan zat-zat yang dapat menghalangi terjadinya proses korosi ialah minyak. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari keempat zat-zat tersebut yang dapat mempercepat terjadinya proses karat ialah Aquades, di mana air murni yang masih mempunyai kadar oksigen yang sangat banyak. Lalu air hangat bisa membuat terjadinya proses karat namun tidak secepat Aquades, di mana dikarenakan kadar oksigen yang terlarut sedikit berkurang karena akibat terjadinya pemanasan. Dan zat-zat yang dapat menghalangi proses karat ialah minyak, karena ia bekerja sebagai pelapis pelindung untuk si paku tersebut, agar paku terjaga dari proses karat. Lalu CaCl2 dapat melindungi logam, akan tetapi ia harus berada di udara yang lembab, agar CaCl2 dapat menyerap uap air yang ada di oksigen dan bisa bertugas sebagai pelindung pada logam paku tersebut. Wah, praktikum ini sangat menyenangkan bukan? Coba lain kali kita praktikum apa lagi ya? Jangan lupa nantikan video praktikum kita lagi. Bye-bye!